Warga gelar aksi tidur di kantor DPRD. Sidak gas LPG 3 kg di Pangkalan. Cari untung usaha sampingan ternak jangkrik. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 12 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pertama pagi ini, saudara, kebakaran hebat terjadi di Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sebanyak 3 rumah warga hangus dilalap api. Sambaliung 65, Sambaliung. Asap hitam membumbung tinggi dan api membara membakar 3 rumah warga di Sambaliung, Kabupaten Berau, Kamis sore. Angin kencang membuat 3 rumah warga yang memiliki tempat usaha ini terbakar hebat, lantaran material bangunan terbuat dari kayu. Warga sekitar panik berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga. Damkar baru dapat memadamkan api 1,5 jam kemudian, setelah kerahkan 9 mobil pemadam. 2 orang terluka, yaitu seorang warga tersengat listrik dan petugas pemadam terluka luka bakar. Namun beruntung tak ada korban jiwa. Untuk korban ada 1 relawan, menurut informasi yang berada di lapangan, kena sekatan listrik. Kalau yang 1 dari personil kamar kita sendiri dengan luka bakar di tangan. Polisi memasang garis polisi di lokasi dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur. Sambaliung 65, Sambaliung. Warga desa Sebuntal, Kutai Kartanegara gelar aksi tidur di kantor DPRD. Aksi ini buntut belasan tahun ganti rugi lahan akibat proyek pembangunan bendungan belum dilakukan. Sejumlah warga melakukan aksi tidur di ruang rapat kantor DPRD Kutai Kartanegara. Alasannya sudah belasan tahun warga tidak mendapat ganti rugi pembebasan lahan akibat pembangunan proyek strategis bendungan Marangkayu. Warga desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu ini bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung atasi masalah ini. Warga sebelumnya tinggal dan bertahan hidup dengan bersawah. Namun kini lokasinya tenggelam sejak proyek pembangunan bendungan tahun 2007. Hanya tersisa beberapa bangunan warga yang tak sempat dipindah dan sudah terendam. Sebenarnya kami sangat bersyukur adanya bendungan. Tapi pada intinya hak-hak kami tidak diselesaikan. Apa itu Pak haknya ini? Termasuk pembebasan ganti rugi lahan kami. Sampai sekarang ini sudah bisa dikatakan 18 tahun sampai sekarang ini belum clear sampai pembayaran ini. Ketua DPRD Kukar menilai masalah ini sudah berlarut lama. Menurutnya kondisi perusahaan saling klaim memiliki lahan di lokasi ini dan sedang berperkara, tidak ada hubungannya dengan pembebasan lahan warga. Ini secara peraturan perundang-undangan ini adalah PSN, ya, proyek strategis nasional yang harus diamankan, harus dilaksanakan gitu ya. Dan kebetulan tepatnya di Marangkayu, Kutai Kartanegara. Ketua DPRD Kukar berharap Balai Wilayah Sungai Kalimantan Wilayah 4 segera membayar ganti rugi lahan dan menyelesaikan permasalahan ini. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Polda Kalimantan Timur musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 7 kg dari penangkapan 10 tersangka.
Saat pemusnahan, polisi lakukan tes kit untuk membuktikan narkotika yang dimusnahkan asli. Sepanjang bulan Juni 2025, Direktorat Polda Kalimantan Timur mengungkap 6 kasus peredaran narkotika jenis sabu. Dari 6 kasus, Polda Kalimantan Timur tangkap 10 tersangka, di antaranya 9 pria dan 1 wanita di kawasan Kota Samarinda dan Balikpapan. Barang bukti yang dimusnahkan 7 kg sabu. Untuk menghindari tudingan masyarakat terkait barang bukti diganti dengan barang lainnya, Polda Kalimantan Timur lakukan tes kit dan hasilnya barang bukti positif narkoba. Adapun barang bukti narkotika yaitu berupa sabu sebanyak 7 kilo lebih dimusnahkan pada hari ini. Kemudian untuk tersangka yang diamankan sebanyak 10 orang, terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan di kawasan Balikpapan, Samarinda. Tersangka dikenakan pasal peredaran narkoba dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, tes urin dijalani 150 siswa baru SMAN 2 Loajanan Kutai Kartanegara. Sekolah bekerja sama dengan BNN Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk menghindari peredaran narkotika di kalangan pelajar. 150 siswa baru di SMA Negeri 2 Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, jalani tes urin bekerja sama dengan BNN Kota Samarinda Kamis siang. Rangkaian tes urin guna menghindari peredaran narkoba di kalangan pelajar. Pihak sekolah sebelumnya telah mensosialisasikan kegiatan ini kepada orang tua murid. Jika ditemukan hasil positif narkoba, BNN Kota Samarinda akan melakukan rehab jalan serta memberikan pendampingan khusus. Kami memang kami programkan itu, memprogramkan supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan lah untuk anak-anak kita. BNN Kota Samarinda akan menjadikan kegiatan ini sebagai role model bagi SMA lain. Jadi pagi hari ini kami mengapresiasi ya dari sekolah, kepala sekolah ya. Karena baru ini saya menerima surat permohonan untuk tes urin lebih kurang untuk 150 orang anak sekolah yang masuk sekolah seperti itu. BNN berharap kegiatan semacam ini bisa dilakukan di sekolah lain karena bahaya narkoba menyasar kalangan pelajar. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selain informasi tadi, kami juga memiliki informasi menarik lain, saudara. Di antaranya sidak LPG 3 kg di Pangkalan. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Tindak lanjut keluhan masyarakat di Banjarbaru soal kesulitan dapat LPG 3 kg di tingkat eceran. Inspeksi mendadak ke Pangkalan dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru. Sidak ke Pangkalan LPG 3 kg dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru menindaklanjuti keluhan masyarakat. Wali Kota Banjarbaru juga sempat melakukan pengecekan ke tingkat eceran secara mandiri. Ditemukan banyak penjual yang mendapatkan barang dari beberapa tangan sehingga harga melonjak tinggi. Melihat hal ini, pemerintah kota terus menggiatkan dan meningkatkan pengawasan di lapangan, mencari formulasi tepat agar penyaluran gas bersubsidi lebih tepat sasaran. Pemerintah Kota Banjarbaru tetap terus meningkatkan pengawasan di lapangan tentunya dengan mencari formulasi yang tepat, apakah ini masyarakat sudah tepat sasaran menerima bantuan gas LPG ini. Ini terus akan, karena saya ingin mencarikan solusi yang serius untuk penanganan LPG ini.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru juga mendorong pembaruan data penerima LPG bersubsidi agar distribusi tepat sasaran kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Artinya sampai ke tingkat struktur RT RW akan kita lakukan sinkronisasi dan juga komunikasi dalam hal mengupdate kembali data-data masyarakat yang memang memerlukan dan membutuhkan haknya untuk bisa disalurkan. Dalam waktu dekat ditargetkan pembaruan data penerima LPG 3 kg di Banjarbaru diselesaikan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejumlah pedagang keluhkan kenaikan harga beras, seperti di Pasar Merdeka, Samarinda. Akibat harga beras naik, omset pedagang kini menurun. Di Pasar Merdeka, Samarinda, Kalimantan Timur, rata-rata harga semua jenis beras naik. Harga jual beras per karung 25 kg naik dari semula Rp380.000 menjadi Rp405.000. Kenaikan dirasakan pedagang beras sejak 1 bulan terakhir, di mana sepekan terakhir harga beras naik dari Rp17.000 jadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang bilang langganan yang biasa membeli 1 karung kemasan 25 kg, kini hanya beli 5 kg. Akibatnya omset pedagang berkurang. Yang 15 jadi 16, 16 jadi 17. 1.000 lah naik rezeki. Naik 1.000 Pak rata-rata. Soalnya di sana 25.000 sekarung. Naiknya Pak ya? Naiknya. Yang sepantauannya 380 jadi 405.000. Itu per karungan Pak ya? Per karungan 25 kilo. Pedagang berharap pemerintah mampu mengatasi tingginya kenaikan harga agar omset kembali normal. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin berikan larangan kepada masyarakat bermain layang-layang di atas jembatan. Sebab kegiatan tersebut berisiko bahayakan pengendara yang melintas. Pasca insiden akibat kelalaian saat bermain layang-layang, spanduk larangan bermain layangan terpasang di Jembatan Patih Masih atau Jembatan Kuin Banjarmasin. Spanduk ini mengimbau khusus anak-anak dan remaja agar tidak bermain layang-layang di daerah tersebut. Bertujuan untuk keselamatan pengguna jalan yang melintas di jalan area tersebut. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin imbau masyarakat tidak bermain di lokasi yang rawan. Kita juga berharap sebenarnya bermain layang-layang ini sangat harus berhati-hati ya, karena ada tiang listrik, kabel listrik, dan juga pengunjung-pengunjung ataupun masyarakat yang lalu lalang, karena sangat berbahaya terhadap benang atau gelasan yang dari nilon ya, yang sudah bergelas itu juga sangat tajam. Wali Kota Banjarmasin juga mengimbau pengguna jalan waspada benang layang-layang yang melintang di jalan. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kawasan konservasi sumber daya alam hayati di Banjarbaru ditanami puluhan jenis pohon. Nantinya kawasan taman ini akan dibangun menjadi kawasan edukasi dan juga rekreasi. Puluhan pohon ucapan pelantikan Lisa Wartono ditanam di Taman Kehati Banjarbaru Jumat pagi. Sedikitnya terdapat 80 pohon yang menambah keragaman hayati di kawasan konservasi hayati seluas 17 hektar ini. Jenis pohon yang ditanam seperti pohon ulin hingga tanaman buah-buahan seperti mangga hingga black sapote atau kesemek hitam. Penanaman pohon menjadi simbol harapan dan komitmen untuk membangun Banjarbaru yang lebih hijau dan asri. Kedepannya Taman Kehati di Kelurahan Bangkal ini akan dibangun menjadi kawasan rekreasi dan edukasi masyarakat. 88 yang ditanam. Itu tapi untuk yang tanaman ucapan itu 100 lebih. Nanti kita bagi ke lokasi. Oke. Bu, kedepannya Taman Kehati ini diapakan nih rencana? Insya Allah kedepannya ini akan kita desain
sedemikian rupa sehingga tempat ini nantinya jadi lokasi rekreasi masyarakat. Rencananya kawasan konservasi hayati ini akan dikembangkan lebih lanjut, seperti dibangun jogging track hingga mini zoo. Saya melihat ini sesuatu yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Antara lain mungkin tadi komunikasi dengan Bu Wali Kota, mungkin selanjutnya akan didesain untuk pembuatan jalan trekking, kemudian ada mini zoo sesuai arahan Bu Wali. Dari provinsi, khususnya dari Dinas Kehutanan, kami akan support untuk tanaman yang diminta. Tak hanya memiliki keragaman tanaman, pemerintah provinsi juga akan mendukung pemindahan rusa dari Tahura Sultan Adam ke Taman Kehati. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi menarik lainnya, Saudara, cari untung usaha sampingan ternak jangkrik. Selengkapnya akan hadir usai jeda berikut.